wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan P2K2 gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya hadir pada kesempatan ini ya. Mungkin di rumahnya lagi banyak pekerjaan ya, mencuci ke sawah, ke kebun, ataupun mengurus kegiatan rumah tangga yang lainnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada ibu semuanya. Oke, untuk kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai modul 7 sesi 11. Modul 7 yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Itu judul utamanya. Sementara untuk poin yang akan kita bahas yaitu sesi 11, mendukung praktik cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Nah, pada hari ini kita akan bahas 3 poin penting ya kaitan dengan judul ini, yaitu pentingnya mencuci tangan pakai sabun, yang kedua cara mencuci tangan pakai sabun, dan yang terakhir mengetahui praktik baik mencuci tangan pakai sabun ya. Kenapa itu? Yang pertama adalah kenapa penting cuci tangan pakai sabun, karena tangan kita ya yang selalu megang benda apapun, baik makanan, baik minuman, ataupun benda yang di sekitar kita, itu ya kan belum tentu ya yang kita pegang itu bersih. Apalagi yang suka ke kebun ke sawah, pasti itu yang kita pegang seperti tanah atau alat-alat yang lainnya gitu ya, pasti itu kok kotor. Maka setelah pulang dari sawah, dari kebun dari tempat apa gitu ya, piknik yang lainnya, jangan sampai kita langsung minum, langsung makan. Kita harus cuci tangan, tentunya pakai sabun dengan air yang mengalir. Jangan sampai dulu ya, kebiasaan kita kalau kita kan berkunjung ke rumah saudara atau ke rumah siapa saja, kita kalau mau makan itu dikasih kobokan ya, kobokan yang air yang disimpan dalam sebuah mangkok atau gayung atau apa saja ya. Lalu kita kan itu adalah contoh cuci tangan yang tidak baik, karena airnya tidak mengalir dan tidak menggunakan sabun itu ya. Nah, itu seperti itu contoh yang kurang baik. Dan dalam agama pun kita kan diharuskan cucikan itu dengan air yang mengalir seperti itu. Oke, selanjutnya saya pengen tanya dulu Pak, sebelum dilanjutkan, apakah ibu-ibu telah mempraktekkan ini sebelum pada materi yang ini ya, materi yang sebelumnya yaitu apa materi sebelumnya kaitan dengan modul 6 ya, pemanfaatan bantuan sosial dalam pengembangan gizi bagi anak berseri dan ibu hamil ya. Nah, di dalam poin ini poin 10 mau sesi 10 membahas bagaimana kita melaksanakan ya berbagai bantuan dari pemerintah untuk digunakan untuk pemenuhan gizi bagi anak kita ya. Yang sampai ibu sekalian mendapatkan bantuan PKH itu diberikan kepada sifatnya hal-hal yang bukan untuk anak ya, tapi untuk kepentingan pribadi, misal beli baju baru untuk kita saja, untuk ibunya, ataupun untuk beli kacamata ya, atau apa saja. Diutamakan dulu untuk pemenuhan gizi bagi anak kita, misal diberikan susu, belikan makanan-makanan penunjang lainnya supaya anak kita terhindar dari yang namanya stunting ya, seperti itu. Sudah melaksanakan ibu-ibu semuanya? Sudah, alhamdulillah ya. Sudah. Ada kendala? Tidak. Untuk sementara tidak ada, alhamdulillah ya. Ibu-ibu ini kelompok ini alhamdulillah ada pintar-pintar ya untuk kaitan dengan kegiatan ini ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba kaitan dengan modul ini ya, modul 7 sesi 11, yaitu kaitan dengan cuci tangan pakai
Sabun. Apakah Ibu sudah mempraktekkan cara pakai sabun? Sudah. Berapa kali sehari? Sering. Sering ya. Itu dari mana saja Bu biasanya Ibu cuci tangan pakai sabun? Dari luar. Kalau dari luar ya, dari Mau masak, mau masak, mau makan atau apa saja ya. Itu diusahakan, dibiasakan cuci tangan pakai sabun. Itu dikasih tahu ya suaminya, terus anak-anaknya ya, biar semuanya terbiasa sebelum beraktivitas cuci tangan pakai sabun. Akan mencoba simulasi ini sebuah permainan ya, permainan di mana kita akan, ini sudah saya siapkan di sini ada cabai bubuk ya. Sudah saya kasih air, terus juga ada keran air ya, dan juga di sini ada sabun cair. Nah, yang pertama silakan tangannya dibasuh pakai air. Nah, oke, itu ini tanpa pakai sabun ya, lalu dicelupkan ke bubuk cabai. Lihat, lihat tangannya ini kan bekas cabainya itu, bubuk cabainya menempel di tangan ya. Oke, sekarang dibasuh dulu tangannya. Nah, sekarang kita akan praktekkan pakai sabun. Jadi tangannya dikasih sabun. Oke, diaduk-aduk ya sabunnya di tangan, lalu dimasukkan ke cabai ya. Oke, lihat hasilnya ini tidak ada cabai, ada satu ya, satu kelihatan. Ini yang jelas beda ya antara tadi pakai sabun dengan yang tidak pakai sabun. Ini tandanya adalah bahwa cuci tangan pakai sabun itu efektif membasmi kuman kurang lebih 80% ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa cuci tangan pakai sabun itu adalah efektif membunuh kuman kurang lebih 80%. Dan tadi kenapa ini pakai cabai? Cabai diibaratkan kuman, bakteri atau penyakit-penyakit ya yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Oke, seperti itu prakteknya. Oke, kita akan lanjutkan dulu semuanya. Kapan waktu kita mencuci tangan ya? Dalam modul ini ada 5 waktu penting CTPS ya. Yaitu yang pertama di sini pun di dalam ini quick chart sudah ada ya, Ibu tinggal bisa dibaca ya tipe satunya yang ini. Nah, yaitu sebelum makan. Di sebelum makan kita diusahakan, dibiasakan cuci tangan ya. Yang kedua, setelah BAB atau BAK, ini mah sudah menjadi kebiasaan kita ya, perakunya terus BAB BAK orang kita cuci tangan, tapi tadi jangan sampai cuci tangan saja, harus pakai sabun. Terus sebelum menyentuh makanan, nah, makanan terkadang kan kita makanan yang sudah kita masak, kita habis dari mana gitu ya, karena lapar langsung makan saja gitu, seperti gorengan kan. Nah, biasakan kita harus cuci tangan dulu. Terus sebelum menyusui, ini bagi yang punya bayi diusahakan, ini jarang ya, karena menyusui ini kan waktunya setiap saat ya. Jadi ini jarang, tapi diusahakan cuci tangan dulu. Terus selanjutnya setelah beraktivitas, seperti setelah berkebun dan bepergian. Dan terakhir sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari bantuan sosial ya, kan ada BPNT ya sekarang, bantuan BPNT atau program sembako itu banyak makanan, banyak yang dikasih dari pemerintah ya. Kita beli di warung, maka kita harus cuci tangan ya. Itu mungkin waktu penting kita harus cuci tangan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba cara mencuci tangan yang baik dan benar. Bagaimana caranya cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar? Di sini sudah ada sabun, terus ada keran air. Nah, cuci tangan pakai sabun ini gak begitu lama ya, hanya membutuhkan waktu 20 sampai 40 detik saja. Oke, dimulai. Pertama digosok ya satu tangannya seperti itu. Terus gosok. Ternyata
Nah itu. Oke. Terus langkah ketiga, sela-sela jari tangan. Keempat, ujung jari. Oke. Nah, ujung jari seperti itu. Oke, yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Nah, ibu jari biar bersih semuanya. Terus langkah terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan hingga bilas dengan air bersih dan keringkan. Oke, setelah selesai, dibasuh tangannya sampai bersih. Setelah bersih, dilihat tangannya apakah sudah bersih atau belum. Kalau sudah bersih, yakin, silakan dikeringkan menggunakan bisa tisu atau lap tangan atau sarung tangan ya. Oke, itu tata cara cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Selanjutnya kaitan dengan bagaimana cara membuat air mengalir. Itu kan kalau di kota-kota ya, itu kan tempatnya mahal-mahal ya. Wastafel juga harganya berapa kan, kita kadang duitnya di mana gitunya. Nah, kita bisa membuat wastafel ataupun keran ya, itu dari alat-alat yang ada di sekitar kita. Misal ada kaleng cat yang besar ya, tinggal di bolongan lalu dikasih keran, ataupun misal punya panci yang sudah rusak gitu ya, bisa juga itu tinggal di bolongan dikasih keran. Jadi inti nama kalau kita ada kemauan pasti ada jalan, walaupun dengan alat yang sederhana. Dan jangan sampai airnya harus diperhatikan, air yang benar-benar bersih, jangan sampai air hujan nunggus pinuh ku bintik-bintik ataupun apa gitu ya, hewan-hewan gitu, tidak boleh ya. Bukannya bersih malah menjadi penyakit gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi hari ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan ibu-ibu semuanya bisa mempraktekkan di rumah ya. Sampaikan kepada suami, kepada anak, kepada siapa saja, tetangga kita, karena ini materi yang sangat penting ya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak ya, sudah mengerti. Oke, cukup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.